surat izin keluar masuk atau SIKM Jakarta melonjak drastis 1 hari sebelum Lebaran dan tidak sedikit pengajuan yang ditolak. Banyak pendengar Sonora yang bertanya mengenai pengurusan surat izin keluar masuk, dan untuk membahasnya kami sudah bersama dengan Bapak Aldi selaku Humas Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Baik Pak Aldi, bisa disampaikan kepada sahabat Sonora bagaimana prosedur mengurus surat izin keluar masuk atau SIKM? Ya, jadi SIKM ini pertama kali pemohon itu harus mengakses di website corona.jakarta.go.id. Okay. Kemudian pilih izin keluar masuk Jakarta, lalu klik urus izin. Namun yang harus dipastikan adalah sebelum mengklik urus izin, pemohon harus membaca terlebih dahulu persyaratan-persyaratan yang ada di website tersebut, gitu Mas Anto. Di antaranya apa aja sih Pak syaratnya? Ya, sebelumnya ada surat pernyataan sehat, lalu ada surat pengantar dari RT RW dan kelengkapan lainnya, gitu Mas Anto. Dan itu semua surat-surat pernyataan tersebut bisa di-download di website tersebut. Oke. Ada batas usia yang boleh mengurus SIKM ini? Ya, tentunya adalah yang memiliki KTP. Oke. KTP, namun bagi anak yang di bawah usia 17 tahun itu bisa masuk ke dalam tanggungan dari pengurusnya, gitu. Jadi orang tua yang mengurus perizinan SIKM tersebut. Namun harus dipastikan, Mas Anto, bahwa SIKM ini hanya diberlakukan untuk orang yang memiliki keperluan yang mendesak. Seperti ada keluarganya yang meninggal atau keluarganya yang sedang sakit keras. Lalu dia juga harus bekerja dalam sektor yang karena pekerjaannya dia harus bepergian dan pekerjaan tersebut berada dalam 11 sektor yang diizinkan. Di luar 11 sektor itu tidak boleh ya mengurus SIKM ya? Ya, tentunya dari petugas DPMPTS Provinsi DKI Jakarta atau Pemprov DKI Jakarta akan melakukan penelitian administrasi dan penelitian teknik terhadap perizinan tersebut, Mas Anto. Ya. Bicara mengenai pemohon, sampai sekarang sudah berapa izin yang dikeluarkan sih, Pak Aldi? Ya, untuk data terakhir di pukul yang ini, di tanggal 25 Mei, 10.33 ini data terakhir untuk yang akses perizinan SIKM itu ada 247.118 pemohon. Lalu namun yang berhasil mengajukan permohonan itu ada 6.347. Yeah. Nah, untuk dari 6.347 ini kami melakukan penelitian administrasi dan penelitian teknis, lalu didapatkan hasil bahwa ada 661 pemohon itu masih menunggu validasi dari penjamin. Lalu untuk yang selesai, yang kami terbitkan izinnya ada 1.213 pemohon dan ada 4.294 pemohon itu ditolak atau tidak disetujui permohonannya. Oke. Ini pengurusannya berapa lama Pak Aldi sampai katakanlah kita mendapatkan SIKM ini? Ya, untuk SOP sendiri kami 1 hari kerja ketika persyaratan dinyatakan benar dan lengkap. Oke. Kemudian si pemohon tuh mendapatkan surat secara fisik ya? Pemohon atau bagaimana? Itu mendapatkan di perizinan ini dilakukan dari mulai proses pemohonan sampai pengajuan, dan izin diterbitkan itu menggunakan sistem atau EVO, perizinan QR online ya? gitu. QR ya? Jadi hasilnya adalah QR code, bisa disimpan di perangkat mobil pemohon atau bisa dicetak sendiri oleh pemohon tersebut. Oke, jadi ketika ditanya petugas tinggal menunjukkan saja ya Pak Aldi ya? Ya, tinggal menunjukkan, lalu ntar petugas juga akan men-scan QR code tersebut apakah ini perizinannya benar atau tidak. Jadi tidak bisa dipalsukan gitu Mas Anto. Ada juga yang masih menunggu validasi ya Pak Aldi. Ini maksudnya apa Pak? Ya. Jadi perizinan SIKM ini waktunya itu tergantung dari validasi penjamin. Karena ketika kita mengajukan formulir permohonan, kita juga mengisi data penjamin siapa sih yang menjamin kita di Jakarta ini. Oke. Gitu. Nah, nanti dari JAKEVO atau dari sistem perizinan tersebut akan mengirimkan email ke penjamin. Nah, penjamin tersebut diminta untuk membaca ketentuan dari email dari surat elektronik tersebut berisi pernyataan dan kesediaan untuk menjamin pemohon tersebut. Nah, ketika si penjamin itu menyatakan iya atau menyatakan setuju dia menjamin, maka pemohonannya akan dilanjutkan dalam pemrosesan perizinan. Namun kalau tidak atau dia tidak merespon, maka permohonannya tidak dilanjutkan. Nah, ini rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk penjamin itu mengklik saya setuju itu 5 jam. Namun ada juga yang 1 menit, 1,2 menit itu juga sudah diajukan setuju oleh penjaminnya. Namun ketika 3 kali 24 jam penjamin tidak melakukan aktivitas terhadap email tersebut, maka permohonan dinyatakan ditolak atau tidak disetujui. Oke, jadi ada proses verifikasi ya dengan si penjamin itu ya Pak Aldi ya? Ya, ada verifikasi dari penjamin tersebut. Jadi saya tidak bisa mengajukan sendiri, harus ada yang menjamin ya? Harus ada yang menjamin. Nah, penjaminnya itu bisa Pak RT, Pak RW, lalu bisa juga dengan pemimpin perusahaan atau atasan dari perusahaannya tersebut.
Berarti saya harus harus memberitahu pada yang bersangkutan ya. Jadi memang harus benar-benar dipastikan bahwa keberangkatan pemohon tersebut ke Jakarta atau keluar Jakarta adalah memang benar adanya gitu, dan memang berada dalam 11 sektor yang diizinkan tersebut. Oke. Jadi seperti saya mau bikin kartu kredit ya. Jadi nanti akan gitu ya. Ya kan, ada proses verifikasi dengan keluarga yang dikenal gitu ya, Pak Aldi ya. Benar, Mas Anto, karena memang ini harus benar-benar dipastikan, karena kita tidak mau pekerjaan kita yang sudah sampai saat ini kita selalu berada di rumah, terus kita pencegahan COVID ini 3 bulan ini sia-sia gitu, Mas Anto, dengan kita membebaskan orang untuk keluar masuk Jakarta gitu sih. Ini kan juga banyak yang ditolak ya Pak Aldi ya. Yang ditolak biasanya apa nih Pak? Tentunya yang ditolak itu umumnya adalah mereka tidak mampu atau tidak bisa memenuhi proses verifikasi penelitian teknis dan penelitian administrasi kami. Contohnya misalnya dia berKTP Jabodetabek dan dia beraktivitas di Jabodetabek. Dan aktivitas itu termasuk dalam 11 sektor yang diizinkan tentunya dan menggunakan protokol pencegahan COVID. Nah, ketika dia berKTP dan beraktivitas di wilayah Jabodetabek, maka dia tidak memerlukan SIKM. Pertama itu, tentu kami tolak perizinan tersebut. Lalu yang kedua adalah ketika banyak sekali pemohon-pemohon yang mengajukan perizinan dengan alasan untuk halal bihalal, untuk reuni sekolah, dan lain sebagainya yang tidak termasuk dalam 11 sektor yang diizinkan. Tentu kami tolak gitu, Mas Anto. Baik. Ini biaya pengurusan SKM berapa sih Pak Aldi? Gratis. Gratis? Biaya pengurusan perizinan gratis ya. Sampai kapan kita bisa mengurus SKM Pak? Sampai penetapan bencana non-alam penyebaran COVID-19 sebagai bencana nasional, Ranto. Jadi kita nunggu Mas keputusan dari pemerintah ya. Pemerintah pusat ya. Kapan bencana penyebaran COVID-19 ini dinyatakan bukan lagi bencana nasional. Baik Pak Aldi, terima kasih banyak buat informasinya. Terima kasih Mas Anto, terima kasih pendengar Sonora. Baik sahabat Sonora, itu tadi Bapak Aldi, pelaku Humas Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang sudah banyak menjelaskan mengenai prosedur pembuatan surat izin keluar masuk. Empati, tegas inovasi Anda.